Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali pada acara Weekly Market Review. Hari ini 13 Desember 2024 ya, yang kita adakan setiap hari Jumat. Sebelumnya saya ingin sampaikan, sebelum menyampaikan agenda ini, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan terutama yang berkaitan dengan saham, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota PIPMI Platinum dulu ya. Oleh karena itu di WhatsApp grup PIPMI Platinum kita selalu menyampaikan kira-kira saham-saham apa aja yang akan ditanyakan pada malam ini atau pada acara eh, weekly market review. Ya, nanti dan itu istilahnya batas waktunya sampai jam 6 ya. Setelah jam 6 mungkin kita tidak layani lagi. Jam 6 silahkan bagi anggota-anggota PIPMI Platinum menanyakannya. Nah, nanti kalau sudah dijawab oleh Pak Angelo terutama eh, pertanyaan dari PIPMI Platinum, maka Pak Angelo akan memberikan tanda bahwa pertanyaan dari PIPMI Platinum telah selesai dan silakan eh, peserta-peserta yang lain untuk bertanya via chat ya. Ini merupakan suatu pengumuman ya. Baik, eh, kita mulai dengan agenda pada hari ini ya. Seperti biasanya, saya akan buka dengan ulasan singkat eh, pasar ya, yang berkaitan dengan IHSG ya. Setelah ulasan dari saya, nanti akan disampaikan seperti biasanya AMTA review dari Pak Angelo untuk menyampaikan kira-kira saham-saham apa saja yang pantas pantas diperhatikan untuk minggu yang akan datang ya. Di samping itu, Pak Angelo juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian. Dan terakhir nanti kita akan diskusi dengan Pak Kiswoyo ya. Tadi sudah Pak Kiswo menyampaikan bahwa dia agak terlambat join, tapi seperti biasanya kan Pak Kiswoyo acaranya acara akhir ya, jadi sehingga meskipun beliau agak terlambat tidak ada masalah. Yang terakhir adalah diskusi bebas. Baik, ya, mari kita mulai pembukaan ulasan saham, ulasan IHSG yang akan saya sampaikan berdasarkan penutupan IHSG akhir minggu Jumat 13 Desember hari ini. Nah, ini adalah ulasannya ya. Nah, kita lihat dari pola sebentar. Kita pakai pointers dulu. Kita melihat dari pola candlestick di sini. Jelas-jelas pada 2 hari terakhir menunjukkan pola bearish, menandakan tekanan jual lebih kuat ya. Penutupan pada level 327-324 menegaskan bahwa koreksi yang telah berlangsung 2 hari berturut-turut ya. Dan ini telah kita antisipasi 2 hari yang lalu ya, bahwa menyentuh upper Bollinger Band ya, dan ada candlestick inverted hammer. Inverted hammer. Nanti mengenai pelajaran candlestick akan kita ulangi lagi pelajaran candlestick simple ya. Untuk diketahui kita akan merencanakan pada tahun 2025 ini pelatihan pelatihan minimum 2 bulan sekali. Jadi kita rencanakan ada pelatihan eh, 6 kali pelatihan pada tahun 2025. Di samping pelatihan, saya kira juga akan diselingi oleh presentasi semacam malam ini ya. Jadi sebenarnya
2 hari yang lalu itu sudah kita indikasikan bahwa kemungkinan besar IHSG akan melakukan koreksi ya. Karena apa? Pertama adalah dia sudah menyentuh ini yang namanya upper Bollinger Band. Yang menyatakan kalau sudah menyentuh upper Bollinger Band, itu sudah overbought. Dan ini hanya menyentuh ya, tidak menembus. Bertambah kuat jika dia menembus. Dia, kita harus hati-hati dia kalau menyentuh. 3 hari yang lalu dia, atau 2 hari yang lalu dia sempat menembus, akan tetapi ditekan. Dia tuh ditekan kali ke bawah, sehingga dia tidak berhasil menembus. Dan bentuknya adalah inverted hammer. Yang inverted hammer itu merupakan tanda candlestick yang kuat bahwa pembalikan akan terjadi. Dan ternyata 2 hari berturut-turut terjadi. Ya, 2 hari berturut-turut terjadi. Sekarang Bollinger Band. Ya, harga sekarang mulai mendekati middle band. Ya, di sekitaran, eh, maaf ini bukan 7350 nih. Ya, di 7300 nih ya. Setelah sebelumnya mencoba menembus upper band di level 77,9, 77, bukan 7794, maaf saya salah hitung, di level 7400 atau 7450 ya. Penurunan ini menunjukkan bahwa momentum bullish sebelumnya mulai melemah ya. Momentum bullish yang ada sebelumnya mulai melemah dan eh, bukan melemah, saya kira untuk tidak kita terlalu pesimis, melakukan koreksi. Kita rubah kata-kata melemah dengan melakukan koreksi, dengan kita harus menunggu ya di middle band. Ya, kalau middle band ini ditembus, maka pelemahan berlanjut ya. Tetapi kalau tidak ditembus, dia akan merupakan koreksi ya. Lalu volume perdagangan ya tercatat 165 relatif menurun. Kalau kita lihat di sini menurun memang ya. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya menunjukkan bahwa berkurangnya partisipasi pasar dalam tren penurunan. Artinya kalau menurun volumenya besar itu hati-hati ya. Tapi ini menurun tetapi istilahnya partisipan agak segen ya, dia turun ya. Jadi kecuali kalau eh, merahnya itu naik tinggi ya. Lalu MACD, nah MACD hati-hati juga karena dia mulai melakukan pembalikan yang tadinya naik, dia mulai menurun kembali. Yang ini menyatakan bahwa bullish-nya mulai melemah ya, melalui melakukan koreksi. Dia belum bearish karena belum melampaui angka 0 ini. Selanjutnya RSI ya sama, RSI juga mulai menurun. Jadi apalagi menembus yang biru ini, garis hijaunya, menandakan bahwa pelanjutan bullish. Stokastik ya ini udah mengarah ke oversold ya. Jadi sebaiknya mungkin kita menunggu di Bollinger Band, middle band ini, dan stokastik nya menembus garis 20 di sini ya. Lalu kita bersiap-siap untuk melakukan apa istilahnya eh, gerakan kita ke arah beli ya kalau stokastiknya sudah berada di daerah oversold di bawah 20. Ini nanti saya akan mengadakan pelatihan untuk membaca eh, Ciklab atau PIPMI ya, bukan Ciklab, PIPMI Popular Indicator yang terdiri dari gabungan Bollinger Band, Candlestick, Stochastic, MACD maupun RSI ya. Karena ini penting sekali dengan hanya menguasai kelima indikator tadi, kita sudah
bisa melakukan trading dengan baik. Nanti artinya satu demi satu kita akan jelaskan di dalam pelatihan tersebut. Lalu kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini apa? IHSG telah mengalami koreksi selama 2 hari berturut-turut sesuai dengan prediksi koreksi sebelumnya. Kita mengatakan di grup ya, ulasan harian bahwa kemungkinan akan ada koreksi karena ada inverted hammer pada upper band. Indikator teknikal seperti MACD dan RSI menunjukkan pelemahan momentum bullish, sedangkan stokastik mendekati zona oversold. Volume perdagangan yang menurun mencerminkan pelaku pasar masih berhati-hati dalam mengambil posisi di tengah tren koreksi ini. Jadi saya katakan ini bukan pelemahan. Nah, kita harapkan ini hanya merupakan suatu koreksi saja. Apalagi misalnya ada statistik dari Pak Kiswoyo bahwa sebenarnya bulan Desember ini adalah bulan hijau ya, bukan bulan merah. Nah, saran untuk trader dan investor, perhatikan area support IHSG di 7.300 ya. Di 7.300 ini, middle band ya. Di 7.300 sebagai peluangan entry jika terjadi pembalikan. Terjadi pembalikan bagaimana? Kalau ada setelah merah ini nanti di sekitar 7.300 ada candlestick hijau ya. Itu kemungkinan akan adanya pembalikan apalagi disertai volume yang mendukung ya. Pasang cut loss ya, jangan lupa kalau trader itu selalu pasang cut loss ya. Bagi investor jangka panjang, gunakan momentum koreksi ini untuk menambah posisi pada saham-saham yang memiliki fundamental kuat. Tadi ada pertanyaan dari Pak Agus mengenai BBRI ya. Kalau Pak Agus trader ya pakai juga Jikrap PIPMI template ini untuk keluar masuk ya. Kalau trader, karena ini bagus sekali untuk sebagai swing trader atau momentum trader. Atau intraday trader pun bisa dipakai hanya dengan sendirinya chartnya diganti ke chart menit-menitan ya. Bukan chart daily tapi chart menit-menitan di sini. Untuk para intraday trader. Untuk swing trader ini indikator ini sangat powerful sekali ya. Nah, untuk investor jangka panjang seperti tadi dikatakan oleh Pak Agus, ya ditanyakan bagaimana dengan BBRI. Nah, kita lihat BBRI selama ini 24 tahun berturut-turut ngasih istilahnya memberikan dividen lebih tinggi daripada deposito ya. Saya kira not bad untuk melakukan dollar cost averaging bagi BBRI. Ya, tapi pilih saham-saham yang fundamentalnya kuat. Nah, tetap kita dengan sendirinya waspada terhadap sentimen global maupun domestik. Yang ini kita akan lihat misalnya sentimen ini pada caption atau halaman berikutnya. Nah ini ya, rupiah menembus angka 16.000 terhadap USD. Waduh, kalau punya dolar enak nih. Saya ada dolar sedikit karena saya kan melakukan diversifikasi. Investasi saya bukan di saham, bukan di saham saja, akan tetapi juga ada di properti, ada di USD misalnya ya, ada juga di apa LM. Nah, jadi pentingnya eh, pentingnya diversifikasi. Kita misalnya memiliki dolar sebagai eh, sebagai strategi diversifikasi atau mata uang kuat lainnya, ya. Maka kalau dia naik, tentu saja bisa apa, mengbalance, mengkompensasi penurunan yang terjadi eh, di saham-saham atau IHSG ya. Hari ini nilai tukar rupiah melemah dan menembus angka 16.000 per dolar. Terus terang aja saya lama di perusahaan penerbangannya. Ini kalau dolar itu naik, betul-betul yang namanya direksi perusahaan penerbangan itu pusing setengah mati.
karena harga bahan bakar naik, lalu suku cadang pesawat semuanya dibeli pakai dolar, eh, cicilan pesawat pakai dolar dan asuransi jaga dolar. Nah, bayangkan nih, betapa pusingnya direksi-direksi perusahaan penerbangan kalau rupiah menembus angka 16.000. Tapi sebaliknya misalnya mereka-mereka yang produknya adalah ekspor oriented, rupiah menembus 16.000 bagi mereka adalah merupakan windfall profit ya. Pelemahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti penguatan dolar. Hari ini memang ada istilahnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika sehingga dolar menguat secara global ya. Ini bahannya saya ambil dari IDX Channel ya. Pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap indeks harga saham IHSG. Sektor-sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti farmasi dan konsumer, jadi kita harus hati-hati ya, menghadapi peningkatan biaya produksi akibat nilai tukar yang tidak menguntungkan, yang dapat menekan margin keuntungan dan harga saham mereka ya. Ini kita dapatkan dari bisnis ya, bisniscom. Selain itu, pelemahan rupiah dapat mendorong investor asing untuk menarik investasi dari pasar saham domestik guna menghindari risiko nilai tukar yang berpotensi menyebabkan penurunan IHSG. Nah, kalau bapak-bapak bisa melihat inilah di ini sehari aja ya di googling di apa pasti akan menemukan data-data ini untuk membantu kita mengambil keputusan. Nah, tadi seperti saya katakan, emiten yang berorientasi ekspor mungkin mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah karena produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar internasional ya. Secara keseluruhan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan volatilitas. Nah, secara keseluruhan juga ya dapat meningkatkan volatilitas pasar. Bagi trader jangka pendek, ini merupakan suatu peluang untuk memanfaatkan volatilitas, akan tetapi harus menguasai TA dan psikologi trading, ya. Nah, kalau TA cukup aja pakai ini. Nah, ini nih. Nanti saya akan berikan lagi kita diskusi atau pelatihan mengenai cara penggunaan simple indicator. Ya, saya pendekatan sangat suka pendekatan KISS ya, pendekatan ciuman. KISS itu singkatan dari Keep It Simple, Sir. Atau malah yang lebih itu Keep It Simple, Stupid. Nah, itu KISS ya. Jadi nggak usah repot-repot lah dengan indikator-indikator sederhana saja. Jadi untuk menghadapi ini nih, volatilitas di pasar saham dapat mempengaruhi kita kinerja IHSG ya. Ya, dan ini bagi trader, volatility is our friend. Volatilitas adalah teman kita. Jadi jangan takut selama kita memiliki ilmunya. Ilmunya, mari kita belajar bersama lagi. Nah, setiap eh, bisa berdiskusi, lalu kita sudah berniat ya PIPMI untuk melakukan pelatihan reguler terutama bagi anggota-anggota PIPMI Platinum yang kita akan berikan free pelatihan atau kalau berbayar dia bisa diskon dibandingkan dengan yang non-member. Demikian saya kira ulasan saya mengenai pasar yang menyangkut IHSG, lalu juga sedikit mengulas tentang pelemahan rupiah hari ini. Selanjutnya, saya eh, stop share saya dan saya akan alihkan presentasi dan memberi kesempatan untuk Pak Angelo untuk melakukan presentasinya. Silakan Pak Angelo. Makasih yang. Stop share dulu ya. Ya. Hmm.
Kok nggak bisa stop?